أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, adik-adik, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berkenan untuk memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mempelajari faidah-faidah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita terkait peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita bagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pembahasan yang kedua adalah masa menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuki kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari seorang ayah yang bernama siapa jamaah? Abdullah, dan seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab. Abdullah ini adalah anak dari Abdul Muthalib. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan atau kita sudah sampaikan bahwasannya Abdul Muthalib ini punya anak laki-laki berapa? Berapa? 10. Anak laki-lakinya 10, anak perempuannya 6. Jadi anaknya banyak jamaah. Jadi Abdul Muthalib ini punya anak laki-laki 10. Di antaranya adalah Abdullah. Kita sudah sebutkan bahwasannya tatkala Abdul Muthalib menemukan Zamzam, pada saat itu Abdul Muthalib baru memiliki satu anak laki-laki. Pada saat itu dia bernazar kepada Allah, jikalau Allah Ta'ala memberikan kepadanya 10 anak laki-laki, salah satu di antaranya akan disembelih. Nadarnya ngeri jamaah ya. Kalau dikasih anak 10 laki-laki, maka salah satu di antaranya akan disembelih. Dan ternyata Allah Ta'ala kabulkan. Allah berikan anak 10 laki-laki. Sehingga dia ingin menjalankan nazarnya. Karena nazar pada saat itu merupakan ketaatan. Ketika dia ingin menjalankan nazarnya,
ada orang yang mengusulkan agar dia menggantinya dengan 10 onta. Jadi ternyata yang mau disembelih ini adalah Abdullah. Ada orang yang mengusulkan ganti dengan 10 onta. Hanya dibuatlah undian. Abdullah atau 10 onta. Yang keluar Abdullah. Lagi Abdullah atau 10 onta. Yang keluar Abdullah. Sampai 10 kali. Baru keluar siapa? Onta. Akhirnya Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor onta sebagai ganti dari menyembelih Abdullah. Dan Abdullah ibn Abdul Muthalib ini jamaah, dia ketika melakukan perjalanan dagang bersama kafilah Quraisy, di tengah jalan dia mengalami sakit. Sehingga dia mampir di saudaranya yang tinggal atau dari kalangan Bani Najjar, yaitu di kota Madinah. Dan disitulah Abdullah meninggal. Jadi Abdullah meninggal, Rasulullah SAW masih dalam kandungan. Adapun ibu beliau maka adalah Aminah bintu Wahab. Ada beberapa riwayat yang dinilai lemah oleh para ulama yang menjelaskan akan peristiwa-peristiwa menakjubkan ketika Rasulullah SAW meninggal. Di antaranya disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala bahwasannya ketika Rasulullah SAW meninggal, istana Qais, istana Persia itu goncang. Disebutkan pula bahwasannya api yang disembah oleh orang-orang Persia itu padam. Padahal enggak pernah padam selama 1000 tahun. Disebutkan pula bahwasannya Rasulullah SAW ketika lahir, beliau dalam kondisi telah dikhitan. Disebutkan pula bahwasannya ketika Rasulullah lahir, ditaruh di atas batu, batunya pecah. Disebutkan pula bahwasannya ketika ibunya itu melahirkan, kalung yang dipakai sama ibunya, yaitu jimat yang dipakai sama ibunya itu patah. Namun riwayat-riwayat ini dinilai oleh para ulama sebagai riwayat-riwayat yang lemah. Ada riwayat yang sahih. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Ana da'wah Ibrahim." Saya adalah jawaban dari doa Nabi Ibrahim. Wa bisyaratu Isa. Kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Ra'at ummi wa ru'ya ummi, dan saya adalah jawaban dari mimpi ibuku, allati ra'at hina wada'atni, yang dia melihat ketika dia melahirkanku, ka'annahu kharaja minha nur adha'at minhu qusur Syam, seakan-akan dia melihat cahaya yang menerangi istana-istana Syam. Ini salah satu riwayat sahih yang menjelaskan akan peristiwa lahirnya Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad ini adalah jawaban dari doa siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan putranya di Mekah, di sebuah lembah yang tanpa air, yang tandus, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim. Wahai Rabb kami, utuslah di antara mereka seorang rasul. Diutuslah Nabi Muhammad SAW. Dan merupakan kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Dan saya membawa kabar gembira dengan datangnya Rasul setelahku yang bernama siapa? Ahmad. Dan Ahmad ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika ibunya melahirkan Rasulullah SAW, ibunya melihat cahaya yang menerangi
istana Syam. Kata Ibnu Katsir, ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan isyaratun ila istiqrari dinihi. Ini merupakan isyarat bahwasannya Syam di akhir zaman agama Islam akan tegak di Syam. Walihada takunu Syam fi akhir zaman ma'qilan lil Islam. Oleh karena itu nanti di akhir zaman Islam akan bercokol di mana? Di Syam. Wa biha yanzilu Isa. Dan di Syam inilah akan turun siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi kata Ibnu Katsir, ketika ibunya melihat cahaya yang keluar dari dia, ketika dia melahirkan Nabi Muhammad SAW, ini isyarat bahwasanya Islam ini akan bercokol di mana? Di Syam, kelak di akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sekarang kita akan mulai membahas hari, tanggal, bulan dan tahun lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harinya, hari apa jamaah? Senin. Kalau harinya jelas Senin, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyampaikan. Ketika Nabi ditanya akan puasa hari Senin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itulah hari yang di mana atau yang di hari itu saya dilahirkan. Wa yaumun bu'istu au unzila alayya fi. Dan pada hari itu pula saya diangkat menjadi rasul, atau pada di hari itu saya atau diturunkan kepada saya Al-Qur'an. Jadi untuk harinya hari apa jamaah? Senin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Senin dan hari Kamis? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dzaka yaumani tu'radu fihimal a'mal. Karena pada hari Senin dan Kamis, di hari itulah amalan diangkat ke atas. Wa uhibbu an yu'rada au an yurfa'a amali wa ana shaim. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan saya sangat senang jikalau amalan saya itu diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Jadi puasa hari Senin itu pertama karena di hari itu Nabi SAW dilahirkan. Yang kedua karena pada hari itu Rasulullah SAW diutus. Dan yang ketiga karena pada hari itu apa? Malaikat mengangkat amalan seorang hamba. Jadi untuk hari sepakat jamaah ya, hari apa? Senin. Untuk tanggal, para ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah, di antaranya Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, kemudian An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, begitu pula Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa pendapat para ulama akan perbedaan para ulama tentang kepastian tanggal Rasulullah SAW dilahirkan. Ada yang mengatakan tanggal 2. Ada yang mengatakan tanggal 8. Ada yang mengatakan tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 22. Berarti ada berapa pendapat jamaah? Berapa ini? 7. Ada yang mengatakan berapa? 2, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 22. Jenengan milih yang mana? Iya. Ini disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah. Mereka menyebutkan perbedaan pendapat ini. Ada yang mengatakan tanggal sekian dan tanggal sekian. Intinya tidak ada dalil yang kuat yang memastikan kapan atau tanggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Jadi kalau harinya pasti hari apa jamaah? Senin. Adapun tanggalnya wallahu alam. Adapun bulannya maka ada yang mengatakan beliau lahir pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan
beliau lahir pada bulan Ramadan. Namun kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang mengatakan beliau lahir di bulan Ramadan ini adalah pendapat yang lemah. Mereka atau para ulama yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Ramadan, mereka berdalil dengan logika. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi rasul umur berapa jamaah? 40 tahun. Beliau diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun. Di bulan kapan turunnya Al-Quran? Bulan Ramadan. Berarti kalau kita tarik mundur, karena Rasul diangkat menjadi Rasul, karena Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun, dan beliau diangkat menjadi Rasul dengan turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Berarti kalau kita tarik mundur, berarti Rasulullah SAW lahir pada bulan apa? Ramadan. Setuju kan? Tapi kata Ibnu Katsir ini pendapat yang lemah. Adapun jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mereka mengatakan bahwasannya beliau ini lahir pada bulan apa? Rabiul Awal. Harinya Senin. Tanggalnya banyak pendapat. Untuk bulannya bulan Rabiul Awal. Tahunnya. Untuk tahunnya, Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, begitu pula ulama-ulama lainnya, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya beliau lahir pada tahun 571 Masehi. Tahun gajah, tepatnya tahun berapa? 571 Masehi. Berarti kalau kita ulang jamaah, harinya hari apa? Senin. Tanggalnya banyak. Ada mengatakan 2, ada mengatakan 8, ada mengatakan 9, ada mengatakan 10, ada mengatakan 12, ada mengatakan 17, ada mengatakan 22. Ini kalau hitungan kok cepat jamaah ya. Biasa ngitung bati ya. Iya. Adapun tahunnya adalah tahun gajah, bertepatan pada berapa? 571 Masehi. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam lahir, ibunya mengirimnya ke kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi ke dalam Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib pun menyembelih kambing sebagai bentuk akikah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti syariat akikah ini jamaah sudah ada sebelum agama Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu oleh kakeknya diakikahi. Ini menunjukkan bahwasannya akikah ini sudah ada sebelum Islam. Makanya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Buraidah, beliau mengatakan, kunna fil jahiliyah, dahulu kami di zaman jahiliyah, idza wulida li ahadina gulamun dzabaha syatan walat toha ra'sahu bidamiha. Dahulu kami, kata Buraidah, di zaman jahiliyah, ketika kami diberi rizki berupa anak, maka orang yang diberi rizki tersebut menyembelih kambing, kemudian melumuri kepala bayi dengan darah kambing tersebut. Kemudian Buraidah melanjutkan, falamma ja'al Islam, ketika Islam telah datang, kunna natbahu syatan wa nahliku ra'sahu wa nulattihuhu biza'faron. Namun setelah datang Islam, kami tetap menyembelih kambing dan kami mencukur rambut bayi dan kami melumurinya dengan minyak wangi. Ini setelah datangnya apa jamaah? Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Terkait peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah, di sana ada beberapa riwayat dan tentunya ini
wallahu a'lam termasuk berlebih-lebihan. Ada yang mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya adalah cahaya. Yang beliau ini, yang cahaya ini sudah ada di tubuh bapaknya Abdullah. Ketika itu cahaya tersebut pindah ke siapa? Rasulullah. Setelah menikah dengan Aminah, kemudian melahirkan Rasulullah, cahaya ini pindah ke siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bercahaya. Jadi kalau seandainya kena sinar mataharinya itu apa? Mantul. Namun, wallahu alam, kalau seandainya Rasulullah SAW itu bercahaya, artinya tubuhnya bercahaya, maka ketika Rasulullah SAW di padang Arafah, kata Ummu Habibah kalau nggak salah, itu Ammar bin Yasir. Maaf, bukan Ammar bin Yasir, Bilal dan Usamah, itu mereka membentangkan kainnya menutupi Rasulullah SAW biar nggak kepanasan. Jadi kalau seandainya tubuh Rasulullah SAW bercahaya, tentu dan sinar matahari yang mengenai beliau itu mantul, tentunya nggak perlu diapakan? Dikasih adem-adem. Dan kalau seandainya tubuh Rasulullah itu benar-benar bercahaya, kira-kira orang-orang Quraisy bakalan beriman enggak jamaah? Kira-kira bakalan beriman enggak? Beriman, karena nampak sekali. Ini kok orang apa? Bercahaya. Allah Ta'ala berfirman, wada'iyan ilallahi bi'idni wa sirajan munira. Nabi Muhammad adalah da'i dengan izin Allah Ta'ala dan cahaya. Namun kata para ulama, maksud cahaya di sini cahaya agamanya. Agamanya merupakan apa? Cahaya, bukan tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hal yang menunjukkan bahwasannya tubuh Rasulullah SAW itu tidak bercahaya, artinya apa jamaah ya? Secara tubuhnya tidak bercahaya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, mengisahkan akan sholatnya Rasulullah SAW di rumah, karena kamarnya Rasulullah itu sempit, sehingga kata Aisyah radhiyallahu taala, fa idza sajada ghamazani. Jadi Aisyah tidur kakinya seperti ini. Ketika beliau mau sujud, maka Rasulullah SAW memegang kakinya apa? Aisyah. Biar apa? Biar diangkat seperti ini. Biar cukup untuk sujud. Ini menunjukkan akan kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqabattu rijli. Ketika Rasulullah SAW menyentuh kakiku, maka aku angkat kakiku. Biar cukup untuk Rasulullah SAW sujud. Wa idza qama basattuhuma. Ketika beliau sudah berdiri, maka aku kembali apa jamaah? Bahasanya apa? Selonjorkan. Masa selonjorkan? Bahasa Indonesianya apa? Selonjor bahasa Indonesianya apa? Hah? Bahasa Jawa ya. Tapi paham insyaallah ya. Hah? Melentangkan. Ya, ketika Rasulullah SAW berdiri, maka saya selonjorkan aja biar gampang. Saya kembali selonjorkan kakiku. Jadi ini menunjukkan bahwasannya kata Aisyah radhiyallahu taala, pada saat itu di rumahku nggak ada lampu. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu tubuhnya bercahaya, tentunya Aisyah nggak perlu diapakan? Nggak perlu disentuh untuk mengangkat kakinya, karena tubuh Rasulullah SAW bercahaya. Ini menunjukkan di dalam riwayat lain Rasulullah SAW pernah beranjak dari kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, atau dengan kata lain Aisyah radhiyallahu taala kehilangan Rasulullah di malam hari. Kira-kira kalau istri kita kehilangan kita di malam hari, kita kemana jamaah? Kita kemana? Hah? Kamar mandi atau ke warung seperti itulah, atau nonton bola. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan Rasulullah SAW di malam hari, beliau cari. Apa yang beliau lakukan? Seperti ini, nyari. Di mana Rasulullah? Ternyata kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamai. Saya cari Rasulullah, dan tangan saya mengenai kedua kaki Rasulullah SAW di saat itu beliau sedang sujud. Kalau seandainya tubuh Rasulullah bercahaya, kira-kira kelihatan tidak jemaah?
Perlu dicari gini enggak? Tidak perlu. Jadi maksud cahaya di sini adalah cahaya apanya? Agamanya. Ini sedikit tentang kisah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam kondisi yatim. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kondisi yatim urutan yang tertinggi adalah ketika lahir bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi ini yatim level berapa jamaah? Pokoknya yatim yang paling tinggi kedudukannya adalah yatim yang ketika lahir bapaknya sudah meninggal dunia. Ini yatim yang paling tinggi. Kan ada yatim dia lahir bapaknya masih ada. Yang penting sebelum balik. Apa itu yatim? Man mata abuhu wa huwa shaghir. Yang bapaknya meninggal. Ustaz, bapak saya sudah meninggal. Berarti saya yatim? Yatim tidak jamaah? Bapak saya sudah meninggal. Berarti saya yatim? Kalau saya yatim, saya layak dapat santunan nih jamaah. Sudah jenggotan yang enggak yatim. Jadi yatim itu yang bapaknya meninggal wa huwa shaghir. Dia belum balik. Kata ahli lughah, kalau di hewan, maka yatim itu yang meninggal ibunya. Jadi kalau di manusia kan yatim itu yang meninggal siapa? Bapaknya. Karena bapaknya yang nyari nafkah. Tapi kalau di hewan dikatakan yatim kalau meninggal ibunya. Kenapa jamaah? Apa ada hewan yang nyari nafkah jamaah? Bapak-bapak. Kan bapak-bapak dari kalangan hewan kan maaf nggak tanggung jawab jamaah kan? Ditinggal gitu tok. Semua yang merawat, yang mencari makan siapa? Ibunya. Jadi kata ahli lughah, kalau yatim dari kalangan hewan itu adalah yang meninggal siapa? Ibunya. Apa hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam kondisi yatim? Para ulama menyebutkan beberapa hikmah. Di antaranya adalah agar orang-orang itu tidak menuduh bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ini mengaku-ngaku sebagai nabi melanjutkan apa yang dibawa oleh bapaknya, atau itu merupakan ajaran yang diajarkan oleh bapaknya. Nggak ada tuduhan tersebut karena Rasulullah SAW lahir bapaknya sudah apa? Sudah meninggal dunia. Ada pula yang mengatakan bahwasannya hikmahnya adalah agar Rasulullah SAW itu tidak punya hutang budi kepada bapaknya. Ada pula yang mengatakan bahwasannya ada beberapa pendapat jamaah hikmah kenapa Rasulullah SAW lahir dalam kondisi yatim. Dari sini kita juga bisa mengambil faedah jamaah bahwasannya yatim itu tidak menjadi penghalang seseorang untuk apa? Menjadi orang mulia. Yatim tidak menjadi penghalang seseorang untuk menjadi orang sukses. Nabi Isa yang rawat siapa jamaah? Ibunya. Nabi Musa siapa yang rawat? Ketika lahir siapa? Ibunya. Kemudian Nabi Ismail yang rawat siapa? Ibunya. Para ulama juga jamaah banyak sekali. Seperti Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau di waktu pagi. Sudah azan, Pak? Belum kan? Ketika di waktu pagi itu ibunya yang merawat Imam Ahmad. Bagaimana cara ibunya merawat Imam Ahmad? Kalau sebelum subuh dibangunkan, kemudian anaknya ini diarahkan untuk belajar di masjid. Begitu pula Imam Malik rahimahullahu taala, ammamathu, ibunya yang memakaikan imamah, yang menyiapkan pakaian yang rapih,
Kemudian mengatakan kepada anaknya, idhab ila Rabi'ah faktubil an. Pergilah kamu kepada Rabi'ah dan belajarlah kamu dan mulailah menulis hadis. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ibunya pun punya peran besar. Kemudian Rabi'ah rahimahullahu taala, gurunya Imam Malik rahimahullahu taala juga punya peran besar dalam mendidik anaknya. Kenapa? Karena Rabi'ah ini jamaah, Rabi'ah Ar-Ra'yi, ketika dia masih kecil, bapaknya meninggalkan uang sekian dinar, kemudian dia pergi berjihad. Tidak tahu, lupa saya berapa tahun dia berjihad, pulang-pulang anaknya sudah apa? Sudah besar, jadi ulama besar. Jadi yang mendidik siapanya? Ibunya. Pasangan hidup. Jenengan kalau mau beli HP saja, jenengan searching dulu enggak? Searching dulu. Kadang nanya sini, nanya situ. HP padahal berapa juta? Sekitar 2 juta. Masa mau cari istri asal nemu di jalan langsung dinikahi, kan enggak. Jadi harus benar-benar cari tahu siapa calon pasangan hidup. Dan Nabi SAW sudah memberikan kiat-kiatnya. Apa yang hendaknya diperhatikan ketika mencari pasangan hidup. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya. Karena kaya, akhirnya ada kecondongan untuk menikahinya. Wali jamaliha, karena apanya? Rupanya. Karena cantik, karena cantik maka ada kecondongan untuk menikahinya. Wali hasabiha, nasabnya. Wali diniha, karena agamanya. Jadi biasanya seorang laki-laki itu menikahi wanita karena 4 hal ini. Setelah Nabi SAW menyebutkan 4 hal ini, kata Nabi SAW, fadfar bidzatiddin. Dari 4 hal ini dahulukan apanya? Agamanya. Berarti nggak boleh cantik, Ustaz? Boleh, tapi yang jadi patokan pertama apanya? Agamanya. Nggak boleh kaya? Boleh, tapi yang didahulukan agamanya. Apa kata Nabi? Taribat yadak. Ada yang mengatakan taribat yadak itu rugi. Artinya kalau nggak mendahulukan agama, rugi. Ada yang mengatakan taribat yadak itu seperti ini jamaah. Maksudnya apa? Kalau orang itu nyari istri yang agamanya baik, kalau biasanya kalau kita seperti ini apa jamaah? Setelah apa? Setelah bekerja kan? Setelah bekerja. Artinya udah selesai. Sholat nggak perlu disuruh, ngaji nggak perlu disuruh, baca Al-Quran nggak perlu disuruh, kemudian apa? Mendidik anak nggak perlu disuruh, karena agamanya sudah baik. Jadi sangat meringankan. Jadi orang yang mendahulukan agama dalam mencari pasangan hidup, ini sangat meringankan beban hidup dia. Ini faedah yang pertama. Rasulullah SAW dilahirkan dalam kondisi yatim. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari kelahiran Rasulullah SAW adalah jangan terlalu khawatir dengan nasib anak-anak kita. Jangan terlalu khawatir dengan nasib putra-putri kita. Sebagian orang sangat khawatir dengan nasib putra-putrinya. Padahal yang menjamin rizkinya, yang menjamin semuanya siapa jamaah? Allah. Tapi terlalu khawatir. Khawatir boleh, tapi berlebihan tidak boleh. Kata Nabi SAW menjelaskan saking khawatirnya orang dengan putra-putrinya. Lihat, maaf sebelumnya, ini faedah diambil dari mana? Faedah diambil dari Rasulullah melahirkan dalam kondisi yatim kan? Tapi bersamaan dengan itu siapa yang menjaga? Yang menjaga Allah. Jadi nggak perlu apa? Khawatir. Kadang orang saking khawatirnya sehingga dia ketika mau jihad takut. Nanti anak saya bagaimana? Ketika mau sedekah takut. Nanti anak saya bagaimana? Rasulullah SAW sudah mengabarkan akan hal tersebut. Kata Rasulullah SAW, innal walada mabkhalatun. Anak itu bisa menjadi sebab orang tua itu bakhil. Wa majbanatun, bisa menjadi sebab orang tua itu pengecut. Bakhil untuk bersedekah,
pengecut untuk berjuang, wa majhalatun, menjadi sebab orang tua itu menjadi nggak paham ilmu agama karena sibuk ngurusin anak sehingga nggak sempat untuk apa? Belajar ilmu agama, nggak sempat untuk taklim, wa mahzanatun, dan menjadi sebab orang tua itu sering sedih, anaknya sakit sedih dan seterusnya. Makanya emang anak ini fitnah jamaah, anak ini ujian. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak kalian, harta-harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi khawatir, memberikan perhatian yang besar itu boleh sewajarnya. Tapi terlalu khawatir ini tidak boleh. Yang menjadikan kita menjadi pengecut, yang menjadikan kita tidak berani untuk infak, yang menjadikan kita kemudian nggak sempat belajar, yang menjadikan kita terus-menerus sedih, ini yang tidak boleh. Karena yakinlah jikalau kita berusaha menjadi hamba yang soleh, maka Allah yang akan menjaga siapa? Anak-anak kita. Kisah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi kita sering dengar jamaah. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ketika ada tembok yang hampir roboh, kemudian diperbaiki sama siapa? Nabi Musa atau Khidir? Iya, diperbaiki sama Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, kenapa kamu nggak minta upah? Kita tadi ke sini minta dijamu, nggak ada yang menjamu, nggak ada yang mau jamu. Lah kok sekarang mau-maunya engkau Nabi Khidir memperbaiki tembok yang hampir roboh tanpa apa? Upah. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok yang hampir roboh itu maka milik dua anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok tersebut tersimpan harta benda yang banyak. Wa kana abuhuma shaliha. Bapak mereka berdua adalah bapak yang soleh. Lihat jamaah, di sini ada tembok yang hampir roboh. Kalau seandainya roboh, maka harta bendanya akan apa? Akan kelihatan. Karena mereka masih kecil, masih yatim, bisa jadi belum bisa memanfaatkan harta itu dengan baik, atau bisa jadi diambil sama orang yang tidak berhak. Sehingga Allah Ta'ala ingin menjaga harta dua anak yatim ini. Kenapa Allah Ta'ala menjaga harta dua anak yatim ini? Apakah karena dua anak yatim ini soleh jamaah? Apakah karena dua anak yatim ini soleh? Tidak, orang masih apa? Masih kecil. Apa kata Allah? Wa kana abuhuma sholiha. Bapak mereka berdua adalah bapak yang soleh. Sudah soleh belum jamaah? Sudah Pak, nama saya soleh. Iya. Jadi yakinlah kalau kita berusaha menjadi orang yang soleh, yang akan menjaga putra putri kita siapa? Allah. Kemudian Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlik. Saya akan perbanyak sholatku karenamu wahai anakku. Supaya apa? Supaya Allah jaga kamu. Jadi kalau orang tua soleh, insya Allah Allah akan jaga anak-anak kita. Siapa yang bisa menjaga anak yang barangkali sekarang merantau di Jakarta? Bagaimana nasib dia? Bagaimana sholatnya? Bagaimana agamanya? Orang jauh dari orang tua. Siapa yang bisa menjaga? Tidak bisa. Orang dekat aja jaganya susah. Apalagi ini tinggal di tempat yang jauh. Maka kiat untuk menjaga putra-putri kita adalah dengan cara kita menjaga Allah. Kemudian Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan, sebagaimana dikutip Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, ma min mu'minin yamutu illa hafidhahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Tidaklah seorang mukmin, jadi syaratnya mukmin, dia meninggal dunia kecuali Allah Ta'ala akan menjaga anak-anaknya dan cucu-cucunya. Jadi kesolehan orang tua itu bukan hanya untuk anaknya, tapi juga sampai ke siapa? Cucu-cucunya.
Makanya di antara ahli tafsir menyebutkan bahwasannya anak yatim tadi yang dijaga hartanya, wa kana abuhuma sholiha, bapak mereka itu soleh, katanya itu adalah kakek yang ketujuh. Jadi yang soleh itu kakek yang ketujuh. Tapi Allah Ta'ala jaga sampai cucu yang keberapa berarti? Ke-8 saja. Sampai cucu yang jauh, luar biasa. Jadi jangan terlalu khawatir dengan nasib anak-anak kita. Yang penting kita fokus perbaiki diri, maka Allah yang akan menjaga putra-putri kita. Ini pembahasan yang pertama, yaitu peristiwa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 45 menit. Berarti pembahasan kedua nanti 45 menit lagi jamaah. Hah? Sayanya nggak siap. Ada janji pada Isya nih jamaah. Kita lanjut. Adzan jam berapa? 18. 24. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu masa menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali yang menyusui adalah ibunya. Siapa ibunya tadi? Aminah. Beliau disusui, ada yang mengatakan 3 sampai 7 hari. Jadi 3 sampai 7 hari disusui sama siapa? Aminah. Pernah pula diasuh oleh Ummu Aiman. Kemudian juga pernah disusui oleh mantan budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini jamaah, Suwaibah ini dia bukan hanya menyusui Rasulullah, dia juga pernah menyusui Hamzah dan juga menyusui Abu Salamah. Berarti kalau Rasulullah SAW disusui Suwaibah, kemudian Hamzah juga disusui sama siapa tadi? Suwaibah, kemudian siapa tadi? Abu Salamah. Berarti Hamzah sama Abu Salamah itu hubungannya dengan Rasulullah apa? Sepersusuan. Sehingga karena sepersusuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh menikahi anaknya Hamzah, nggak boleh menikahi anaknya Abu Salamah. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ala tatazawwaju ibnata Hamzah, wahai Rasulullah, kenapa engkau nggak menikah dengan putrinya Hamzah? Apa kata Rasulullah SAW? Innaha ibnatu akhi minar rodoah. Dia adalah anak dari saudaraku sepersusuan. Ketika Rasulullah SAW juga ditanya sama Ummu Habibah, bahwasanya tersebar berita bahwasannya Rasulullah SAW itu ingin menikahi putrinya Abu Salamah. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innaha labnatu akhi minar rodoah. Dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan. Jadi Suwaibah nyusui siapa jamaah? Hamzah sama Abu Salamah, sehingga menjadi saudara Rasulullah sepersusuan, sehingga putri-putri Hamzah dan putri-putri siapa? Abu Salamah tidak boleh dinikahi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu disusui sama siapa jamaah? Halimah As-Sa'diyah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Dan kisahnya sangat masyhur jamaah, disebutkan dalam kitab-kitab sirah, bahwasannya di antara kebiasaan orang Arab Mekah, yaitu mereka mengirim putra-putri mereka yang masih bayi agar disusui oleh orang-orang pedesaan untuk menjaga bahasanya, untuk menjaga kesehatannya, karena Mekah kan kota besar di zaman itu. Banyak orang dari tempat-tempat jauh kumpul di situ, sehingga bahasanya sudah mulai tidak murni lagi, udaranya pun dan seterusnya. Sehingga bayi-bayi itu banyakkan dikirim ke daerah-daerah kampung.
Maka Halimah As-Sa'diyah bersama rombongan pergi ke Mekah untuk mencari bayi untuk disusui. Sesampai di Mekah, maaf di perjalanan, keledai yang dipakai sama Halimah As-Sa'diyah adalah keledai yang lemah. Ini diceritakan sendiri oleh Halimah. Keledai yang lemah, bahkan menjadi beban bagi rombongannya. Karena rombongan sudah jalan jauh, karena Halimah itu keledainya pelan, lambat, lemah, akhirnya mereka harus nunggu siapa? Harus nunggu Halimah. Setelah sampai di Mekah, semuanya sudah dapat bayi yang akan disusui. Yang belum dapat hanya siapa? Halimah. Kata Halimah kepada suaminya, saya nggak mau pulang. Saya nggak mau pulang sampai saya mendapatkan bayi. Pada saat itu Rasulullah SAW yang masih bayi ditawarkan kepada orang-orang yang bekerja, orang-orang yang memberikan jasa tersebut. Tapi mereka semuanya menolak. Kenapa menolak? Karena Rasulullah anak yatim. Kalau anak yatim nanti yang mau ngasih bayaran siapa? Sehingga ditolak. Kata Halimah, daripada saya pulang dengan tangan kosong, mendingan saya ambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Halimah menceritakan, ketika Rasulullah SAW di pangkuanku, tiba-tiba Rasulullah SAW bisa minum susu dengan kenyang. Yang padahal sebelumnya anak saya itu nangis terus karena tidak mendapatkan ASI yang cukup. Namun setelah menyusui Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW kenyang dan anak aslinya pun ikut kenyang. Dan ketika pulang, keledainya itu menjadi keledai yang kuat. Sampai-sampai kata orang-orang yang pergi bersama Halimah, apakah ini keledaimu yang tadi? Iya. Kemudian mereka mengatakan, ini adalah sebaik-baik keledai. Orang tadinya berangkatnya apa jamaah? Lemah, pulangnya menjadi kuat. Dan sampai di rumah, ternyata kambing-kambing punya Halimah ini menjadi kambing-kambing yang gemuk. Akhirnya orang-orang kampung mengatakan kalau mau mengembala ikut sertakan bersama kambing-kambingnya Halimah. Ini diantara keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Ada beberapa faedah yang ingin saya sampaikan terkait peristiwa atau masa menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua faedah. Yang pertama, sebelumnya jamaah, tadi Rasulullah pertama kali disusui sama siapa? Sama ibunya. Berapa hari? 3 sampai 7 hari. Kemudian sama Ummu Aiman. Kemudian sama Suwaibah. Kemudian sama Halimah. Adapun faedahnya kita ambil setelah azan insyaallah. Azan dulu, Pak. Setelah kita lanjutkan 5 menit jamaah. Satu faedah. Bayi yang lahir di kota Makkah, di antara tradisi mereka adalah mengirimnya ke pedalaman. Di antara tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan dalam berbahasa Arab. Orang Arab saja bisa salah dalam bahasa Arab. Berarti kalau kita salah dalam bahasa Arab wajar jamaah ya? Wajar sekali. Ya, ini motivasi besar jamaah. Betapa orang-orang Arab itu sangat perhatian dengan apa? Bahasa Arab. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Islam dengan bahasa Arab. Maka di antara hal yang sangat disayangkan jamaah, yaitu ketika sudah mulai dilupakannya Arab Jawa. Arab apa jamaah? Arab Jawa. Yang kita kenal dengan apa? Arab Pegon. Padahal orang-orang zaman dahulu mereka sudah terbiasa nulis dengan Arab Jawa. Ini luar biasa jamaah. Ini akan apa ya? Akan menumbuhkan kecintaan kita kepada bahasa Arab. Tapi zaman sekarang sudah jarang kan yang bisa kan? Jarang yang bisa. Ini motivasi jamaah agar kita semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau pernah mengatakan akan pentingnya bahasa Arab. Fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Pelajarilah bahasa Arab,
pelajarilah sunnah Nabi, pelajarilah bahasa Arab, wa a'ribul Quran, pelajarilah i'rab Al-Quran, fa innahu arabi, karena itu termasuk bagian dari bahasa Arab. Umar juga pernah mengatakan, ta'allamul lahan wal faraid fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab supaya tidak salah dalam berbicara bahasa Arab, supaya tidak salah dalam membaca kitab Arab, dan pelajari pula ilmu waris karena itu merupakan bagian dari agama kalian. Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan, faman arada tafahumahu famin jihati lisanil arab. Siapa yang pengen faham Al-Quran, maka caranya itu dengan mempelajari bahasa Arab. Yafham la sabila ila talabi fahmihi min ghairi hadil jihad. Tidak ada jalan lain untuk memahami Al-Quran kecuali melalui apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab, maaf, Al-Quran sama hadis itu tertulis dengan bahasa apa jamaah? Bahasa Arab. Maka nggak mungkin kita bisa faham Al-Quran dengan baik, nggak bisa faham dengan hadis dengan baik, kecuali kalau kita mempelajari apa? Bahasa Arab. Ustadz kan sekarang sudah banyak terjemahan, tapi terjemahan itu tidak bisa mewakili. Maka siapa yang pengen belajar ilmu agama dan cepat, dalam artian cepat melejit, cepat faham, lebih efektif waktunya, itu hendaknya dia menaruh perhatian terhadap mempelajari bahasa Arab. Karena dia akan memudahkan bagi dia untuk mempelajari semua ilmu. Makanya bahasa Arab itu miftah, kunci. Orang yang sudah paham bahasa Arab, mudah baginya untuk belajar fikih. Orang yang sudah paham bahasa Arab, mudah baginya untuk belajar hadis. Orang yang sudah paham bahasa Arab, mudah baginya untuk belajar tafsir. Orang yang sudah paham bahasa Arab, mudah baginya untuk mempelajari pintu-pintu ilmu agama. Karena dia sudah paham apanya? Bahasanya. Maka penting jamaah. Dan bukan hal yang mustahil. Orang yang nggak mondok bisa bahasa Arab itu bukan hal yang mustahil. Banyak contohnya jamaah. Mahasiswa yang nggak pernah mondok bisa baca kitab banyak. Saya punya teman, dia SE, berarti sarjana ekonomi. Saya nanya, antum gimana dulu belajar bahasa Arabnya? Dia bilang, saya dulu belajar bahasa Arabnya semangatnya luar biasa. Kadang saya bangun jam tengah malam, jam 12, jam 1, jam 2, ngapain? Belajar bahasa Arab. Kemudian nanti kalau ada ustadz habis kajian, saya datangi ustadz itu, saya belajar baca. Saya baca kitab, nanti ustadz yang benerin. Alhamdulillah, sekarang lancar baca kitabnya jamaah. Padahal nggak pernah apa? Nggak pernah mondok. Nggak pernah mondok walaupun 1 hari. Tapi bahasa Arabnya lancar. Dan sekarang buka kajian cara baca kita. Jadi semangat jamaah ya belajar bahasa Arab ya. Semangat insya Allah. Iya, jangan anget-anget mie ayam. Ya. Saya nggak bilang anget-anget apa. Jangan anget-anget mie ayam. Butuh perjuangan. Lihat tadi teman saya bangun malam untuk belajar bahasa Arab. Ngejar-ngejar ustadz untuk latihan baca kitab. Akhirnya sekarang karena beliau sudah bisa bahasa Arab, akhirnya beliau banyak mengikuti daurah online. Ada kajian syekh ini, beliau ikuti. Beliau dengarkan, beliau beli kitabnya. Ada kajian syekh ini, beliau ikuti. Sehingga ilmunya terus meningkat. Kenapa? Karena sudah punya kuncinya. Jadi kuncinya adalah bahasa Arab, sabar, istiqomah, insya Allah akan cepat dalam pelajari ilmu agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.